Baiklah, di sini saya Mei Christina Situmorang, NPM saya 19091018. Saya mahasiswi dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan dan prodi saya Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Tren Pengajaran Pendidikan Matematika mengenai isu-isu terkini dalam nasional dan internasional. Baiklah, yang pertama itu kita bahas visi pendidikan nasional Indonesia adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, yaitu zaman globalisasi. Baiklah, adapun misinya yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan input dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, agama, penguasaan ilmu pengetahuan, dan keterampilan hidup. Yang keempat, meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Baiklah, berikut kita bahas tentang isu-isu terkini pendidikan nasional yang seperti kita lihat yang terjadi saat ini, yaitu terjadinya COVID-19 yang mengakibatkan proses pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan, di mana proses belajar pembelajaran yang ada di sekolah ditiadakan karena harus belajar di rumah secara mandiri dan untuk mengurangi terjadinya COVID-19 pada anak-anak didik di sekolah ataupun menanggung resiko yang akan terjadi nantinya, sehingga semua harus dihindari dan proses pembelajaran pun berkurang dan terjadilah belajar online. Berikut adalah gambaran foto yang saya berikan ini merupakan pelaksanaan ujian yang dilaksanakan di salah satu sekolah yang harus menggunakan masker dan mungkin harus juga menggunakan cuci tangan dan dengan hand sanitizer untuk mematuhi protokol kesehatan demi menghindari terjadinya COVID-19. Akan tetapi ada beberapa sekolah yang melakukan tindakan mentiadakan ujian berbasis komputer sebelumnya akibat dari wabah COVID-19 ini, sehingga proses ujiannya dianggap telah dilaksanakan tanpa melaksanakan ujian berbasis komputer tersebut. Berikut merupakan kendala-kendala dari proses pendidikan anak Indonesia yang terjadi ya. Kita bisa lihat, yang pertama kita mungkin sadar bahwa kendalanya yaitu adalah biaya dari pendidikan yang sangat mahal. Kedua, jarak sekolah dari rumah sangat jauh. Yang ketiga adalah dari asupan gizi atau makanan. Yang keempat yaitu kita tinggal dalam negara konflik, sehingga membuat pendidikan Indonesia sangat menjadi berkurang atau memprihatinkan. Dan kita bisa melihat dari kondisi foto yang saya terapkan kan, ada anak SD yang harus melewati sungai untuk menuju ke sekolahnya.
untuk belajar. Sedangkan dalam misi pendidikan nasional yang nomor kedua, yaitu membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Akan tetapi, inilah kondisi yang terjadi di Indonesia yang pemerintahan kurang memperhatikan ataupun mungkin menjadi suatu masalah sering kita dengar adalah korupsi, sehingga membuat kondisi masyarakat kecil yang sangat terpuruk untuk melakukan pendidikannya akibat dari semua ulah dari pejabat-pejabat tinggi yang tidak memperdulikan kondisi mereka sebagai masyarakat kecil. Baiklah, berikut kita dapat melihat akibat dari kondisi COVID-19 yang terjadi saat ini, sehingga semua peserta didik Indonesia harus memiliki HP Android atau smartphone untuk dapat mengikuti proses belajar pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, sehingga membuat beberapa atau sebagian besar dari kondisi masyarakat kecil yang kurang mampu atau tidak memiliki berpendapatan yang lebih untuk memenuhi segala keperluan anak didiknya atau peserta didik yang akan melakukan belajar online, dan menjadi suatu kewalahan yang sangat memprihatinkan bagi mereka. Begitulah masalah-masalah yang terjadi begitu banyak akibat dari kondisi COVID-19 ini, sehingga membuat banyak masyarakat kecil ataupun buruh-buruh yang tidak dapat melakukan pekerjaannya akibat banyak tempat-tempat kerja yang ditutup untuk mengurangi terjadinya COVID-19, sehingga mereka yang kehilangan pekerjaan tidak dapat lagi melakukan atau mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari seperti biasanya, dan melakukan aksi demo untuk turun tangan permohonan dari masyarakat agar bisa mampu membantu dan menolong mereka, seperti memberikan dana sosial atau sembako untuk mereka dalam kondisi saat ini. Dan bukan hanya tempat-tempat kerja saja yang ditutup untuk mengurangi dari terjadinya kondisi COVID-19 ini, dan juga terjadi pada tempat-tempat ibadah yang harus ditutup untuk sementara, sehingga membuat masyarakat kesal, di mana terjadi suatu konflik pasar-pasar yang ramai dan tempat ibadah yang harus ditutup, dan itu menjadi suatu alasan yang tidak masuk akal atau tidak masuk logika bagi masyarakat yang mungkin berpikir itu sangat tidak masuk akal. Begitu juga yang terjadi pada isu-isu pendidikan internasional yang terjadi dalam kondisi saat ini, yaitu COVID-19, sehingga pendidikan internasional atau pelajar-pelajar maupun mahasiswa-mahasiswa yang berada di luar negeri juga mengkhawatirkan terjadinya COVID-19 kepada mereka, dan pendidikan internasional juga meng-lockdown semua kegiatan pembelajaran, sehingga mereka yang berada di luar negeri sangat mengkhawatirkan keseharian atau bahan pangan mereka yang berada di luar negeri. Begitulah kondisi COVID-19 saat ini yang membuat begitu banyak masalah dalam pendidikan di Indonesia maupun internasional, juga dalam masalah negara, sehingga
pendidikan internasional ataupun mahasiswa-mahasiswa yang di luar negeri membutuhkan uluran tangan ataupun perhatian dari pemerintahan Indonesia untuk lebih memperhatikan kondisi mereka yang di luar negeri pada kondisi COVID-19 saat ini. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya tentang tugas isu-isu pendidikan Indonesia dan dalam internasional. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.